Wanita pelampiasan. Bab ke-23. Bukan begitu, hanya saja jika kau berhasil melewati yang ini, maka kakimu sudah bisa dinyatakan sembuh. Kalau begitu cepat lakukan, aku sudah tidak sabar keluar dari rumah sakitmu yang jelek ini. Justin pun tertawa dengan tingkah tidak sabaran dari sahabatnya itu. Kau ini, tapi tetap saja kau bisa tidur nyenyak, ucap Justin. Ya karena aku terpaksa. Sudah siap Tom? Iya, lakukanlah. Justin mulai dengan pergerakan-pergerakan yang membuat kaki Ansel seperti dicincang. Ans berteriak kesakitan. Tahan Tom, karena kau yang minta, jadi jangan menyerah sampai sini, ucap Justin. Aku tidak akan menyerah, teriaknya lagi. Ansel berteriak lagi, kali ini lebih keras. Sudah cukup untuk terapi ini. Jika dirasa belum menunjukkan kesembuhan, besok kita ulang lagi. Baiklah Justin, terima kasih untuk hari ini, ucap Ansel yang diangguki dan senyuman Justin. Kau bisa melakukan sendiri yang tadi, pelan-pelan saja. Oke, thanks. Justin pun keluar dari ruangan Ansel. Ansel kembali berdiri dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Ansel mulai melangkah berjalan selangkah demi selangkah. Ansel menuju meja yang ada di ruangannya. Dia tersenyum melihat foto Mar yang sedang tersenyum bahagia. Aku akan segera datang padamu, Mar, ucapnya sambil mencium fotonya. Mar berdiri dari makam Ansel. Mar melangkah meninggalkan makamnya. Jess, kau masih di sini? Maaf Nona, saya tidak bisa meninggalkan Nona di sini sendiri. Baiklah, kalau begitu aku ingin pulang, kau bawa mobilnya, ucap Mar menyerahkan kunci mobilnya. Jess membukakan pintu mobil untuk Mar. Terima kasih Jess. Jess pun mengemudikan mobilnya. Nona, boleh saya bicara sesuatu pada Anda? Katakan Jess, aku akan mendengarnya. Apa tidak sebaiknya Anda menjauh dari Tuan Carlos? Mar menatap Jess dari belakang dan tidak memberikan jawaban dari Jess. Maaf Nona, bukan maksud saya. Tidak apa-apa Jess, aku dan Carlos hanya terikat pekerjaan saja. Jika proyek itu sudah selesai, aku tidak akan berhubungan lagi dengannya, ucap Mar. Tidak apa-apa Jess, aku dan Carlos hanya terikat pekerjaan saja. Jika proyek itu sudah selesai, aku tidak akan berhubungan lagi dengannya, ucap Mar. Suasana kembali sunyi hingga mereka sampai di depan rumah Mar. Mar segera turun dan menemui kedua anaknya yang sedang bermain dengan Oma. Mommy, hai sayang, tadi Mommy kesini diantar Ray. Terus di mana Ray, Mom? Ray ada meeting dengan klien. Marlena, bolehkah Mommy membawa Selin dan Silo menginap ke dimensi Mommy? Mommy, kalau untuk waktu ini mereka harus sekolah. Untuk akhir pekan Mar akan bawa mereka ke Mommy. Sayang, Mommy sangat merindukan mereka. Mar tahu Mommy sangat menyayangi mereka. Jika Mommy tidak keberatan, Mommy bisa menginap di sini. Ada senyum kebahagiaan di wajah Tania. Iya, Mommy akan menginap di sini selama 1 minggu ya. Sampai Mommy terobati rasa rindu Mommy pada mereka. Bahkan selama Mommy mau, ucap Marlena. Makasih sayang, Mommy ingin sekali punya menantu kamu. Tapi ya mau gimana lagi, kamu selalu menolak. Mommy, sebentar lagi Ray juga pasti akan membawakan menantu yang jauh lebih baik. Mommy tenang saja. Bunda, Oma mau tidur di sini ya? Tanya Silo. Iya, boleh kan? Boleh, Oma. Mom, Mar masuk dulu ya, mau mandi, pamitnya. Tania hanya mengangguk tersenyum, mereka kembali bermain. Malam sudah tiba, saatnya Jess akan melaporkan sesuatu yang baru pada tuannya. Deringan ketiga, baru dia mendapat jawaban. Halo Jess. Halo Tuan, ada apa Jess? Tuan, sepertinya Carlos sudah mulai curiga dengan kematian Tuan. Maksudmu bagaimana Jess? Tadi siang Carlos mendatangi kantor Nona Mar dan mengatakan sesuatu. Kalau begitu perketat penjagaan untuk keluargaku Jess. Perintahkan anak buahku untuk mulai berjaga, jangan sampai lengah. Baik Tuan, tapi apa Jess? Nona akan sangat membenci Tuan jika Tuan telah membohongi tentang kematiannya. Biarkan itu menjadi urusanku Jess. Kau tetap fokus menjaganya. Aku percayakan Marlena padamu. Dan proyek-proyekku percayakan pada Jimmy. Baik Tuan, siap laksanakan. Satu lagi Jess, hindari sejauh mungkin dari penjagaannya. Karena aku yakin jika Carlos pasti akan selalu memantau keluargaku. Baik Tuan, panggilan pun berakhir. Hansel, jika sudah begini aku harus cepat-cepat sembuh. Tak ada waktu lagi untuk berleha-leha. Ansel pun kembali berdiri dan mulai dengan latihan. Malam ini Ansel berjuang keras untuk bisa secepatnya berjalan. Ansel sudah mulai mencium kecurigaan Carlos tentang dirinya. Hingga jam 2 malam, Ansel masih tetap fokus untuk kesembuhannya. Ansel tidak bisa memaafkan dirinya jika terjadi sesuatu pada orang-orang yang dicintainya.
Ansel berhenti sejenak dari terapinya, lalu Ansel membuka ponselnya. Halo Jim, bagaimana denganmu di sana? Apa kau baik-baik saja? Iya Tuan, saya baik-baik saja. Baguslah, kau tetap awasi gerak-gerik Carlos. Siap Tuan. Setelah mereka ngobrol terlalu lama, akhirnya Ansel mengakhiri obrolannya. Pagi telah tiba, hari ini Mar akan mengantar kedua anaknya. Setelah itu Mar akan ke kantor. Jess, bagaimana jika aku berangkat pulang sendiri? Kamu antar jemput anak-anakku saja. Maksud Nona gimana? Begini Jess, aku bisa berangkat sendiri. Lagian aku bisa jaga diriku. Ucap Mar. Jess pun berpikir untuk menolak, harus ada alasannya. Nona, saya khawatir dengan Tuan Carlos. Bisa saja dia masih dendam dengan Nona dan menyuruh anak buahnya untuk menculik Nona. Tidak, Jess. Dia tidak mungkin berani menculikku. Lagian apa untungnya dia menculikku, Jess? Mungkin buat Nona tidak ada untungnya, tapi bagi Carlos bisa saja sangat menguntungkan. Iya juga sih. Tidak terasa mereka telah sampai di kantor. Di tempat yang berbeda, Ansel sedang berjalan dengan menggunakan tongkat. Hari ini Ansel akan terapi di taman dengan ditemani Justin. Justin sudah berjanji akan merawat sahabatnya itu sampai pulih seperti semula. Memang akan memakan waktu yang cukup lama. Namun saat melihat semangat Ansel untuk cepat pulih, itu membuat harapan yang sangat cepat. Biasanya Justin tidak mendapati kasus seperti Ansel akan membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk pemulihan. Namun Ansel sangat berbeda. Dalam waktu 8 bulan, Ansel sudah menampakkan perubahan yang sangat signifikan. Operasi yang dilakukan sebanyak 4 kali dalam 3 bulan sangat membuang waktu untuk Ansel. Ansel tahu jika Carlos sangat dendam pada dirinya. Itu karena dulu waktu Carlos dan Ansel mengajukan proposal di sebuah perbatasan, proposal Ansel ditolak dan ketua dewan pemilik proposal Carlos. Waktu itu Ansel memang belum persiapan, jadi Ansel bisa menerima kekalahannya. Namun entah berita dari mana, Ansel menerima kabar bahwa ibu kandung Carlos meninggal dan kena tembakan seseorang. Namun tembakan itu memakai label Ansel. Dari situlah Carlos masih dendam dengan Ansel. Ansel tidak mungkin akan membunuh seorang wanita tua. Buat Ansel, semua wanita tua adalah ibunya yang harus dihormati. Siang hari di tempat Marlena. Mar mengangkat teleponnya. Halo Nona. Halo Pak Felix, ada apa? Pak Felix adalah pria tua penjaga makam keluarga Zavindar. Nona, makam Tuan Thomas dibongkar. Apa maksudnya Pak Felix? Siapa yang berani membongkar makam? Saya kurang tahu Nona. Yang jelas mereka bukan dari keluarga Tuan. Tahan mereka Pak Felix. Jangan biarkan mereka membongkar makam Ansel. Saya segera ke sana. Ucap Mar yang langsung mengakhiri panggilannya. Mar bergegas pergi ke makam Ansel. Jess, kunci mobil, aku mau pergi sebentar. Boleh saya antar Nona? Tidak usah. Kau minta diantar mobil yang lain untuk menjemput kedatanganku. Ucap Mar lalu masuk mobil dan segera pergi dari parkiran perusahaan. Jess langsung menghubungi seseorang. Cepat ikuti mobil Nona, dia sedang keluar. Dan cari tahu Nona akan pergi kemana. Jangan sampai lengah dengan penjagaannya, usahakan serapi mungkin. Yang langsung ditutup panggilannya, Marlena mengemudi mobilnya dengan kecepatan yang tidak biasa. Siapa yang berani membongkar makam Ansel? Tanya Mar pada dirinya. Oh, Carlos, bukankah dulu dia pernah bilang akan membuktikannya? Carlos, lihat saja jika kamu berani membongkar, ancam Mar. Mar pun segera mempercepat laju mobilnya. Tidak butuh waktu lama, akhirnya Mar telah sampai di makam. Hentikan, teriak Mar yang sudah sampai di pemakaman. Siapa suruh kalian membongkar makam ini? Suara Mar tercekat saat mendapati peti yang telah rusak itu tanpa ada bekas jasad Ansel. Kemana jasad kekasihku? Tanya Mar pada orang-orang. Nona, ternyata di peti itu tidak ada jenazahnya Tuan, ucap Felix. Apa maksudmu, Pak? Tidak mungkin tidak ada. Aku yang menyaksikan sendiri jasad Ansel dikubur di sini. Pasti kalian kan yang sudah mengambilnya, katakan, bentak Mar. Namun mereka tetap diam, tidak ada yang berani berkata. Marlena, kau sungguh bodoh, sudah ditipu oleh kekasihmu sendiri, ucap Carlos yang tiba-tiba datang. Kau Carlos, kau kemanakan jasad Ansel? Aku tidak mengambilnya, aku bahkan akan menunjukkan padamu jika Ansel telah membohongimu. Aku yakin kau telah merencanakan semuanya. Marlena, lihatlah. Tita Carlos sambil menunjukkan peti yang sudah tidak berwujud dan tidak ada isinya. Aku yakin ini adalah bualanmu saja. Katakan Carlos, di mana jasad itu? Marlena, kau sudah dibutakan oleh cinta Thomas, hingga kau tidak menyadari jika dia telah menipumu. Kau benar-benar sangat memuja dirinya. Lalu Carlos kembali mengambil video, coba, lihatlah ini Marlena. Mar pun menoleh dan melihat apa yang ditunjukkan Carlos. Kau bisa percaya saat melihat video ini kan?
Marlena pun melihat dengan tajam video yang diputar Carlos. Hentikan Carlos, kau pembohong besar, tinggalkan aku di sini, pergi. Cepat kalian pergi, aku sangat muak melihat wajahmu Carlos, teriak Mar lagi. Lalu Carlos pun memerintahkan anak buahnya untuk membawa Marlena. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, lepaskan Carlos, teriak Mar. Carlos yang sudah tidak tahan mendengar teriakan Marlena langsung menutup mulutnya. Mar pun dibawa ke mobil Carlos dan diikat kedua tangannya serta mulut juga disumpal pakai lakban agar tidak bisa berteriak. Mereka melajukan mobilnya dengan kecepatan di atas rata-rata. Jason begitu panik mendapatkan berita jika Marlena dibawa Carlos dan anak buahnya. Jason ingin menyelesaikan sendiri, namun Jason takut tuannya akan marah karena tidak memberitahu. Akhirnya Jason memilih untuk menghubungi Ansel. Bagaimana Tom? Apa kau sudah lebih mampu sekarang? Tanya Justin sang terapis. Iya, jauh lebih mudah Justin. Mungkin akan cepat bisa jalan dan tidak perlu membawa alat bantu. Kakimu sudah cukup kuat lagi kan? Aku rasa juga begitu. Baiklah, aku akan coba tanpa ada pegangan. Lakukanlah sekarang, aku akan menemanimu, ucap Justin. Ansel pun mulai melangkah, tidak membawa pegangan. Pelan-pelan kawan, kau pasti bisa, ayo bangkit lagi. Justin memberi semangat. Beberapa kali Ansel terjatuh karena kakinya memang belum sepenuhnya kuat. Tapi yang namanya Ansel ya tetap Ansel, tidak menyerah sebelum dia merasa lelah dan berhasil. Jason dibuat frustasi, telepon tak kunjung diangkat. Sial, kemana sih Tuan Ansel? Teriak Jason. Beberapa kali Jason menelpon Ansel, namun tetap saja ponselnya tidak diangkat. Sebaiknya kita segera bergerak, kita tidak bisa menunggu perintah Tuan Ansel. Sejak tadi panggilanku tidak diangkat, ucap Jason. David, kau ikuti GPRS dari Rocky dan kau, Robbie, tetap pantau Tuan Muda. Mereka pun mengangguk, akhirnya Jason berangkat dengan dua anak buah yang lainnya mencari jalan pintas. Dan Jason memerintahkan semua anak buah Ansel tetap siaga jika suatu waktu mereka dibutuhkan. Ansel pun menyudahi terapis hari ini, dan Ansel akan mulai lagi siang nanti. Ansel melangkah berjalan ke ruangan yang selama 1 tahun ini ditempati. Sesampainya di ruangan, Ansel segera merebahkan diri dan langsung meraih ponselnya yang berada di nakas. Panggilan tidak terjawab sebanyak 36 kali dari Jason. Ansel mulai panik, karena tak biasanya Jason akan menghubunginya sebanyak ini jika tidak dalam keadaan darurat. Ansel pun langsung menelpon balik Jason. Dalam deringan pertama langsung mendapat jawaban. Katakan ada apa, Jess? Tuan, Nona Mar dibawa Carlos pergi. Bagaimana bisa? Nona Mar sudah mendapati makam Tuan kosong, dan Nona Mar tidak terima lalu Carlos membawanya pergi. Sial, sudah kuduga. Terus cari tahu Carlos membawa Mar kemana. Baik, Tuan. Ansel pun mulai panik, lalu Ansel menelpon seseorang. Joseph, siapkan jet pribadiku, aku ingin ke Chicago sekarang juga. Ansel segera berganti pakaian. Ansel sudah siap untuk menghadapi Carlos. Kini kakinya sudah jauh lebih baik, tidak butuh waktu lama. Jet pribadi Ansel sudah siap, dan Ansel pun dijemput oleh sopir pribadinya menuju tempat jet Ansel dilandaskan. Ansel menuju jet, dan jet pun segera berangkat. Ponsel Ansel berdering dan menampakkan tempat di mana Carlos membawa wanitanya. Apa kita akan pergi ke markas dulu membawa beberapa alat pelindung, Tuan? Tidak, Jos. Kita langsung ke tempat di mana wanitaku berada. Aku tidak ingin terjadi sesuatu padanya, ucapnya. Akhirnya mereka sampai di mana Carlos berada. Jet pribadi Ansel mendarat agak jauh dari tempat Carlos. Mereka pun melanjutkan dengan kendaraan yang sudah disiapkan oleh Jason. Mereka berhenti 2 kilometer dari tempat Carlos. Beruntung, mereka sampai sudah begitu malam, jadi agak gelap. Mereka harus berjalan kaki menuju tempat di mana Mar berada. Lepaskan aku, Carlos, kau menyiksa aku, teriak Mar. Carlos yang baru sampai di tempat ini karena tadi ada keperluan mendadak. Oh, aku sudah memintamu baik-baik waktu itu, tapi kau menolakku dan mempermalukan diriku, Marlena. Jangan harap aku akan melepaskanmu sebelum aku mencicipi tubuhmu, ucap Carlos sambil melangkah ke arah Mar. Jangan coba-coba lakukan padaku, Carlos, karena Ansel pasti akan menghancurkanmu. Oh, kau sekarang percaya jika Ansel masih hidup? Hah? Tanya Carlos mendongakkan dagu Mar. Lepaskan, jangan berani menyentuhku. Kau lihat, Marlena, siapa yang akan hancur setelah aku berhasil menikmati tubuhmu? Aku yakin Anselmu pasti akan lebih hancur. Suara dress yang Mar pakai berhasil Carlos tarik paksa hingga sobek. Jangan lakukan, Carlos. Carlos sudah tidak bisa menahan gairahnya semenjak pertama kali mereka bertemu. Carlos semakin brutal menyerang Marlena. Jangan! Marlena semakin berontak, berusaha melepas ikatan tangannya.
Beraninya kau menyentuh wanitaku, maka hidupmu akan aku buat hancur, Carlos, teriak seorang pria yang sangat dikenal oleh mereka. Ans? Mar menatap Ansel tak percaya. Mar pun berusaha lari mendekati Ansel, namun naas kaki Mar berhasil dicekal oleh Carlos. Mar terjatuh di samping Carlos. Carlos langsung bergerak menyekap Mar. Jangan mendekat, Tom, kalau tidak ingin wanitamu celaka, ucap Carlos tak kalah tegas dengan tangan bawa pistol yang ditodongkan di kepala Mar. Apa maumu, Carlos? Sebutkan, akan kuberikan padamu, tapi lepaskan wanitaku. Sayang sekali, aku hanya menginginkan tubuh wanitamu. Aku sudah lama bergairah dengannya, namun wanitamu itu sepertinya tidak memberi aku kesempatan untuk memuaskannya, ucap Carlos mendekatkan bibirnya di telinga Mar. Lepaskan, Carlos, aku tidak mau melayanimu, ucap Mar. Carlos melangkah mundur dengan menodongkan pistol ke arah kepala Mar yang berada di tangannya. Ansel bergerak melangkah ke arah Mar dan Carlos. Ansel mencari waktu lengah Carlos. Tetap di situ, Tom, jangan berani mendekat. Ans, tenang Marlena, aku akan menolongmu, aku tidak akan membiarkan pria ini menyentuhmu. Mar melihat bayangan Jason di luar jendela dengan menodongkan pistol ke arah Carlos. Dengan cepat Mar menggigit tangan kekar Carlos. Teriakan Carlos spontan melepas Mar dari tangannya. Mar tidak membuang waktu, langsung berlari ke arah Ansel. 2 peluru berhasil meluncur dengan arah yang berbeda. Mar memekik. Marlena, teriak Ansel yang langsung berlari menangkap tubuh Mar sebelum jatuh. Bertahanlah Mar, aku akan membawamu ke rumah sakit, ucapnya sambil mengangkat Mar. Carlos sudah berhasil dilumpuhkan oleh Jason. Namun Carlos juga berhasil menembakkan peluru ke arah Mar. Tuan, sebaiknya Tuan segera bawa Nona ke rumah sakit biar saya mengurus Carlos, ucap Jason. Tidak akan membuang waktu lebih lama, Ansel membawa Mar keluar dari rumah Carlos. Rocky, cepat kita harus ke rumah sakit secepatnya. Rocky pun dengan cepat berlari mengambil mobil yang ada di sini. Rocky membawa mobil Carlos untuk ke rumah sakit. Cepat Rocky, lebih dipercepat laju mobilnya, tita Ansel begitu panik. Dalam 18 menit mereka menemukan rumah sakit yang tidak terlalu besar. Mar langsung dibawa ke ruang UGD dan segera mendapat perawatan. Ansel begitu panik dengan darah yang sudah keluar begitu banyak dari tubuh wanitanya. Bersambung.